Saya jadi penasaran apakah Anda memahami 4 prinsip dasar bila Anda ingin menjadi seorang penghipnotis yang handal. Silahkan disimak videonya dari awal sampai selesai. Untuk menjadi seorang penghipnotis yang handal, tentu Anda harus memahami 4 prinsip dasar ini. Apa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, bila Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis, maka Anda harus mengerti konsep hipnotis yang baik, pemahaman hipnotis yang tepat. Jika Anda mengaku sebagai seorang master hipnotis, tapi masih belum paham ketika ditanya, apakah hipnotis itu menghilangkan kesadaran, dan Anda menjawab iya, ini parah sekali. Atau bila Anda masih menganggap bahwa hipnotis itu adalah tidur, ini juga pemahaman yang sangat tidak tepat. Maka dari itu, bila Anda ingin menjadi ahli menghipnotis, Anda harus memahami konsep hipnotis yang tepat, memahami pemahaman tentang teori hipnotis yang benar. Oke, Anda bisa mempraktikkan hipnotis. Nah, ketika ditanya prosedurnya bagaimana sih cara menghipnotis, dan Anda tidak bisa menjelaskan, pokoknya saja salaman langsung tidur. Nah, ini kan ya luar biasa parah gitu ya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus belajar pemahaman hipnotis dari dasar. Anda juga harus belajar tentang pikiran, ya, pikiran bawah sadar, pikiran sadar, gelombang pikiran, ada gelombang beta, alfa, dan seterusnya. Kondisi trans itu apa? Oke. Dan masih banyak lagi yang perlu Anda pahami, sehingga di dalam pikiran Anda, di dalam isi kepala Anda ini benar-benar mengerti, ya, tentang hipnotis itu apa secara global. Maka Anda akan menjadi seorang ahli. Langkah pertama sudah Anda kerjakan. Berikutnya, langkah kedua, Anda harus mempunyai prinsip bahwa jika ingin menjadi seorang penghipnotis yang handal dan hebat, maka Anda harus mempunyai yang namanya daya kreativitas yang tinggi. Seorang penghipnotis yang hebat ini adalah penghipnotis yang cerdas, cerdik, ya. Tidak hanya cerdas tapi juga cerdik. Dia akan bisa menciptakan, ya, mengkreasikan. Nanti kira-kira saya buat apa sih, gitu ya. Ini sangat penting. Lanjut yang ketiga, saat Anda sudah memiliki yang namanya daya kreativitas tinggi, maka Anda juga harus mempunyai yang namanya fleksibilitas yang tinggi. Anda harus bisa membedakan nih, mana kira-kira subjek atau subyek Anda yang masuk kategori sugestif atau yang tidak sugestif, yang mudah dihipnotis, yang sedang, atau yang sulit menurut Anda. Karena setiap manusia atau subjek ini tentu berbeda, tidak bisa sama, maka Anda harus fleksibel. Anda tidak bisa menerapkan ketika bertemu dengan orang yang sugestinya rendah, Anda menggunakan teknik yang cepat, tidak tepat, ya. Ini termasuk Anda harus mengenali karakter subjek atau subyek yang ingin Anda hipnotis. Ini sangat penting. Fleksibel lah ya, jangan kaku, ya. Tiba-tiba Anda beranggapan ketika Anda sudah belajar, lalu setiap orang bisa dilakukan proses induksi dengan yang sudah Anda pelajari. Ketemu orang, diajak ngobrol-ngobrol, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tidur. Ya tidak demikian, ya. Itu artinya Anda belum paham dan tidak fleksibel. Oke. Anda harus cerdas di sini, benar-benar cerdas. Mengerti nih, orang ini pantasnya atau tepatnya dikasih pendekatan yang seperti ini, harus digiring pelan-pelan. Oh, orang ini tepatnya bisa dilakukan induksi yang sangat cepat. Nah, ini harus membedakan. Oke.
Sebelum melanjutkan yang keempat, buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Atau buat Anda yang ingin membeli e-book kitab Hipnotis, Anda bisa hubungi nomor WA yang ada di sini ya, atau di bawah. Buat Anda yang ingin langsung mendapat bimbingan dari saya, ikut kelas pelatihan, langsung kontak nomor WA tersebut. Silahkan cek di deskripsi, banyak sekali informasi yang lengkap di sana. Ingin join member juga bisa, ingin belajar YouTube juga ada. Terakhir yang keempat adalah Anda harus mempunyai rasa ego yang tepat, ya, mengendalikan ego Anda. Benar menurut Anda belum tentu benar menurut subjek atau klien Anda. Oke. Anda harus menyamakan pemahaman, atau sebaliknya, saat subjek Anda mempunyai pemahaman tertentu tentang hipnotis, ya Anda harus mengerti, harus paham, gitu ya. Saya kasih contohnya. Saat Anda menginduksi subjek, suruh tidur, ternyata nggak bisa tidur. Nah, Anda harus mengetahui nih penyebabnya apa, kenapa kok dia nggak mau tidur, gitu ya, ketika dihipnotis. Nggak tahunya dia ternyata tidak bisa tidur dengan lampu yang terang, karena dia terbiasa tidur dengan lampu yang gelap. Nah, saat Anda menginduksi dan ruangan lampu itu terang, dia akan sulit masuk kondisi tidur hipnotis. Saat Anda membuat lampu lebih redup, lebih temaram, nah dia akan mudah masuk kondisi trans, ya, gitu ya kira-kira. Jadi saat 4 hal ini sudah Anda pahami benar-benar, ya, nanti Anda akan menjadi seorang yang ahli menghipnotis. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bisa Mas Nur, salam Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.